Indonesia tengah bersiap mengantisipasi memburuknya situasi pandemi COVID-19. Kebanyakan kasus COVID-19 di Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Kasus harian COVID-19 kembali melonjak berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. Memberlakukan kembali PSBB dan lockdown mengingat lonjakan kasus positif yang sangat besar. Yeah. Merry Christmas, everybody. In this Christmas day, I want to say this to you guys. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, your troubles will be out of sight. Yeah, 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 yeah. Have yourself a merry little. Oh ya, bentar lagi Natal ya. Tapi nggak bakal ramai juga sih kalau gara-gara COVID.
bersukacitalah, mari sambut sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Tuhan beserta kita, Immanuel. Bersukacitalah, mari sambut sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Tuhan beserta kita, Immanuel. Natal adalah kisah kasih yang terindah, Kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Tuhan beserta kita, Immanuel. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Tuhan beserta kita, Immanuel. Tuhan beserta, Tuhan beserta Tuhan beserta. kita, Immanuel. Engkau datang ketika aku jatuh, bangun dan jatuh dalam langkah menyusuri kehidupanku yang kelam dan hampir-hampir ku Sorry tadi aku telat. Ada acara apa nih ngumpul-ngumpul? Jadi gini bro, di sini aku ngumpulin kalian buat membahas tentang Natal pemuda kita. Joy, lagi COVID Joy. Mending kita cancel aja lah. Meskipun ini pandemi bro, bukan berarti kita melewatkan arti dari kelahirannya sang juru selamat kita. Banyak kok berbagai cara untuk merayakan Natal walaupun tidak di gereja. Banyak caranya kok. Bener tuh, kita bisa juga berbagi kasih ke orang-orang yang butuhkan, contohnya ke panti asuhan, panti jompo, dan orang-orang yang butuhkan di sekitar kita. Karena berbagi kasih kan juga salah satu cara untuk memaknai Natal kita. Kalau aku sih sebenarnya setuju aja sih. Tapi kalian rindu nggak sih sama suasana Natal di tahun-tahun sebelumnya? Ya pastilah bro, kita semua kan pasti merindukan itu semua. Bahkan semua teman-teman di seluruh dunia
pasti akan merindukan semua kenangan Natal yang pernah kita lalui di tahun-tahun sebelumnya. Betul bro. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan tinggi-tinggi dalam surga dekat Tuhan yang kudus. Tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Kita sorga bergema dari Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Di sorga disembah Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal. Firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Mau kemana? Ini mau ke gereja mau antar uang persembahan. Oh, nganter uang persembahan. Ya udah bareng aja. Oke, boleh.
Udah hampir 2 tahun COVID ini melanda. Iya nih, parah banget. Andaikan COVID ini nggak ada ya, pasti yang datang di Natal umum kita udah ribuan orang. Bahkan mungkin sampai ada yang nggak dapat tempat duduk kali. Hah, benar banget. Tapi kamu tahu nggak sih? Karena itu kita tidak harus pemuda yang hadir itu ribuan atau ratusan orang. Tapi yang kita butuhkan itu pemuda yang benar-benar tulus hatinya dan melayani Tuhan. Karena tidak harus mereka datang hanya rame-ramenya saja atau event yang besar-besaran, ya kan? Benar juga sih katamu ya. Dan yang terpenting itu kita masih bisa merasakan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, dan Natal yang ada kita bisa maknai di dalam hati kita. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, Hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab datang tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara, dengarku bernyanyi kemuliaan di tempat maha tinggi. Damai dan sejahtera antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, Hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan
selalu. Indahnya Natal di hatiku. Natal tak akan berarti tanpa kasihmu. Kasihmu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesus ku rasakan Selalu, selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Wah, coba lihat nih. Keren banget waktu itu kita Natal pakai baju ini. Parah. Wah, ini parah banget sih yang waktu nyalain lilin. Rasanya tenang, rasanya hati waktu itu. Report notisnya. Ngapain sih kamu pakai mati-matiin lampu segala macam? Kan aku jadi mati. Ini pegang. Apalagi nih? Aku mau ngerasain suasana itu lagi. Suasana malam Kudus. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world and sin and error pining till He appeared and the soul felt His warmth. A thrill of hope, the weary heart rejoices, for yonder breeze a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angels' voices on high, divine, oh night when Christ was born. Oh night, divine, all night divine. Fall on your knees, oh hear the angels' voices on high, divine, oh night when Christ was born. Oh night,
Joy. Woi. Oh iya Joy, kapan nih kita bahas tentang perayaan Natal pemuda kita? Waduh, kayaknya ntar aja dulu deh bro. Lah gimana, bukannya kemarin kamu yang buru-buru pengen ngurus dah? Lah, ya bener juga sih. Cuman gini bro, aku itu pengen juga kayak memahami arti dari makna Natal itu yang sesungguhnya gimana gitu kan. Iya benar juga sih. Cuma ya gimana cara kita tahu tentang makna Natal lah? Nah ini, nih ada apa nih namanya? Ada kebetulan aku udah dapat renungan mengenai Natal. Nih kita tonton dulu biar paham videonya. Kalau mau lihat. Ntar ya, aku perbesar dulu suaranya. Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat Natal bagi kita sekalian. Tentunya sangat berbahagia rekan muda yang dikasih di dalam Tuhan, hari ini akhirnya kita boleh kembali merayakan sukacita perayaan Natal. Walaupun beberapa tahun ini ada begitu banyak hal yang sudah kita alami dan rasakan, membuat kecemasan dan ketegangan untuk bertemu satu dengan yang lainnya. Namun pada hari ini Tuhan mau katakan bahwa tidak ada satupun yang dapat membatasi kasih dan karunia Tuhan untuk dapat bersama-sama merayakan sukacita perayaan Natal. Baiklah, bagian firman Tuhan diambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Sebagaimana yang menjadi dasar tema bagi kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus, alangkah indah dan bahagianya kami ketika pada hari ini kami boleh ada dalam pelayanan sukacita Raya Natal, di mana Tuhan boleh hadir, di mana kami boleh menerima kasih dan karunia Tuhan. Dan pada hari ini kami juga ingin diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa dicurahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami semua dapat memahami dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Diberkatilah kami yang mendengar dan diberkati pula hamba-Mu yang Tuhan sediakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Surat Petrus yang pertama, pasal yang pertama ayat yang ke-22, saya bacakan demikian bunyinya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Amin. Rekan muda yang dikasih di dalam Tuhan dan semua masa raya Natal yang boleh ambil bagian untuk menyaksikan layanan perayaan Natal Pemuda GKI Pangarinah pada hari ini. Hari ini kita patut berbangga dan bersuka cita karena kita boleh ada dalam perayaan Natal ini. Perayaan Natal adalah sesuatu yang sangat tidak asing. Bahkan jika jujur kita boleh katakan, menjadi sebuah momen yang sangat dinantikan oleh setiap kita. Sehingga setiap orang menyediakan banyak hal mendekati masa raya Natal itu. Tidak terkecuali oleh kita sebagai kaum pemuda, remaja di dalam kehidupan kita setiap hari. Perayaan Natal adalah sebuah momen yang sering kali diwarnai dengan segala sesuatu yang gemerlap, warna-warna yang begitu indah, ornamen-ornamen Natal yang hadir di sana sini, dipasang di rumah, di gereja, di jalan dan lain sebagainya. Di pertokoan pun kita boleh menemukannya. Dan kemudian segala sesuatu yang berbau dengan perayaan Natal dihiasi dengan kemeriahan
dengan kostum yang bagus, dengan perayaan yang wow, dengan makanan dan minuman, serta dengan hadiah-hadiah yang sangat menggiurkan. Tidak heran rekan muda yang dikasih di dalam Tuhan, jika ada banyak orang kemudian berpikir bahwa Natal itu adalah saatnya untuk mendapatkan hadiah, saatnya untuk berpesta, saatnya untuk bergembira dalam kemeriahan, saatnya untuk menikmati makanan dan minuman yang enak. Dan sebagai seorang muda, apakah yang kita lakukan sepanjang masa Raya Natal itu berlangsung? Mungkin ada di antara kita mengatakan, kami sih biasa ya kalau perayaan Natal itu tidak hanya terfokus dengan perayaan-perayaan yang ada di gereja. Kami juga melakukan aksi sosial loh. Kami pergi ke panti-panti, kami menemui orang jompo, kami menemui anak yang yatim dan piatu. Kami juga membagikan tali kasih bagi orang-orang yang tidak mampu, bagi orang-orang yang ada di jalanan. Bahkan kami juga mengunjungi jemaat-jemaat baru di dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah yang kita lakukan ini adalah benar karena kita memahami dan mengerti bahwa momen Natal adalah kesempatan untuk berbagi? Ataukah pertanyaannya, hanyakah Natal yang membuat kita mampu untuk berbagi? Atau kita sekadar mengikuti tren yang terjadi di pemuda-pemuda kalangan gereja, agar kita tidak dikatakan sebagai orang yang terfokus pada diri kita sendiri. Rekan muda, jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal ini yang perlu kita pahami di dalam keberadaan hidup kita. Bahwa sesungguhnya Natal itu tidak terbatas pada perayaan. Natal itu tidak terbatas hanya kepada sebuah kemeriahan. Tidak hanya terbatas kepada persiapan secara fisik saja. Mari kita melihat bagaimana Natal itu disediakan bagi kehidupan kita manusia. Berbicara Natal, kita berbicara mengenai kelahiran Sang Juru Selamat. Berbicara Natal, kita berbicara tentang bagaimana Allah yang turun menjadi manusia di dalam rupa bayi kecil, yaitu Yesus Kristus yang dilahirkan melalui seorang perawan yang bernama Maria. Bagaimana ia lahir? Ia tidak lahir di hotel berbintang. Ia tidak lahir di sebuah istana yang mewah dan megah. Tetapi ia lahir di sebuah kandang yang hina. Sesuatu yang sangat sederhana. Sesuatu yang tidak pernah diimpikan oleh setiap kita untuk lahir di sebuah kandang yang hina. Karena setiap orang kita akan mempersiapkan tempat yang istimewa, persalinan yang baik bagi setiap anak-anaknya. Tetapi bagaimana dengan Yesus? Ia lahir di sebuah kandang yang hina. Apakah ini menunjukkan kerendahan atau sebuah kehinaan? Bagi manusia mungkin betul itu adalah kerendahan dan kehinaan. Tetapi di sini Allah mau mengatakan bahwa sebenarnya kasih karunia Allah itu terjadi melalui hal yang sangat sederhana awalnya, namun memiliki makna yang sangat besar. Tuhan mau hadir sebagai sosok yang sederhana tanpa melihat siapa kita di dalam keberadaan hidup ini. Ia datang karena satu alasan, karena ia begitu mengasihi manusia. Ia datang untuk memberi sebuah kehidupan yang baru, sebuah kehidupan yang berbeda. Ketika manusia itu hidup di dalam dosa, ketika manusia tidak mampu keluar dari dosa, ketika manusia tidak mampu mengangkat kehidupannya dari kelamnya dosa, Yesus hadir. Dia memberi diri sebagai sebuah pemberian anugerah yang terbaik, anugerah yang terindah. Dari sini kita boleh belajar bahwa Natal sebenarnya adalah sebuah pemberian. Natal adalah memberi diri. Natal adalah sebuah kehadiran yang memberi kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yesus hadir memberikan dirinya. Yesus hadir memberikan kebaikan. Yesus hadir untuk memberikan keselamatan yang hilang ketika dosa itu menghampiri kehidupan manusia.
Lalu kemudian kepada kita sebagai kaum muda, ketika tema Natal mengatakan cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Tuhan juga mau katakan, ketika kita sebagai seorang muda, ketika kita sebagai orang percaya, ketika kita mengatakan kita adalah orang yang menerima Yesus di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita ini menjadi surat Kristus yang hidup. Tuhan mau agar kita ini memancarkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan mau agar kita sungguh-sungguh menjadi saksi kemuliaan akan namanya. Tuhan mau agar kita menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan itu. Kita menjadi pelaku kasih yang sebenarnya seperti apa yang telah Tuhan Yesus contohkan. Bagaimana kita memberi bukan karena, bagaimana kita memberi bukan memandang, tetapi kita memberi dari hati kita yang paling dalam. Kita memberi karena kita menyadari bahwa kita telah menerima apa yang terbaik yang telah Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Rekan muda yang dikasih di dalam Tuhan, janganlah menahan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Janganlah menahan kasih setia itu hanya untuk diri kita sendiri. Jika beberapa waktu yang lalu dalam Natal GKE masih tercetak jelas di dalam pemikiran saya, bagaimana pengkhotbah Ketua PGI mengatakan bahwa kita harus berani keluar dari kebiasaan kita, dari keberadaan ego kita yang lebih mencintai diri kita sendiri. Kita harus mau keluar untuk membagikan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita mau diubah, tidak lagi sibuk mencari cara agar orang lain bisa mencintai dan memperhatikan kita. Tetapi bagaimana kita mencari cara agar kita boleh mencintai, mengasihi dan memberi arti bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yesus hadir, Yesus telah menunjukkan bahwa Ia hadir karena kasih. Dan Ia menginginkan setiap orang yang mengasihinya pun dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat melakukan kasih itu di dalam hidupnya setiap hari. Mari kita gerakkan persaudaraan di dalam cinta kasih Tuhan ini. Mari kita bergandengan tangan. Mari kita saling berbagi. Mari kita saling mengasihi. Teristimewa di tengah pandemi ini. Kita menjadi kuat ketika kita bersatu. Ketika kita menjadi sehat. Ketika kita mengasihi. Menjaga orang lain pun menjaga diri kita sendiri. Bergandengan tangan memutuskan mata rantai COVID-19. Semakin teguh di dalam iman, semakin dikuatkan di dalam kasih dan setia Tuhan. Semakin mencintai Yesus dan semakin rindu dan suka untuk melakukan kecintaan itu kepada Tuhan. Dengan menunjukkan cinta kasih yang nyata dari hari ke hari kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau adalah Bapa yang luar biasa. Engkau mengajarkan kami bahwa hidup kami tidak hanya penuh dengan kemeriahan dan pesta pora. Tetapi Engkau mengajarkan kami kembali kepada hakikat Natal yang sesungguhnya. Kesederhanaan dan kehadiran untuk memberikan kasih bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Seperti yang telah Tuhan Yesus berikan. Bapa di sorga, sempurnakan Natal kami. Agar kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Agar cinta kasih Kristus benar-benar menggerakkan persaudaraan kami. Agar kami tidak hanya mencintai diri kami sendiri. Tetapi kami mencintai orang lain yang ada di sekeliling kami sebagai wujud cinta kasih kami kepada Tuhan. Bertahtalah di relung hati kami Tuhan. Menjadi bayi Natal, menjadi putra kudus Allah yang terus membawa kami dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan senantiasa. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi muda remaja-Mu. Para pemuda, pemudi Kristen dimanapun berada.
Tuhan, Engkau mengurapi dan memberkati kami, memberikan kesehatan dan kekuatan, memberkati kami dalam pendidikan, memberikan keberhasilan dan kesuksesan. Bahkan Tuhan, kiranya boleh Engkau membukakan jalan bagi setiap pribadi yang pada saat ini merindukan untuk memiliki pekerjaan. Tuhan, Engkau arahkan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, yang seturut dan kehendak Tuhan. Dan jika kami juga merindukan untuk memperoleh pasangan hidup, Tuhan boleh mengarahkan para muda remajamu ini untuk mendapatkan pasangan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh persekutuan pemuda remajamu dimanapun berada, secara khusus yang ada di gereja Pangarinah ini. Engkau memberkati mereka dalam persekutuan ini. Walaupun kami dibatasi dengan banyak hal, tapi Tuhan, kami percaya Roh Kudus Tuhan akan terus berkobar dalam hati kami. Sehingga kami selalu rindu untuk memuliakan Tuhan dalam hari-hari yang kami jalani. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pengurus, pemuda, remaja. Agar mereka juga diberikan hikmat, agar mereka diberikan kebijaksanaan, kemampuan untuk mengayomi, untuk membawa persekutuan ini agar menjadi alat perpanjangan tangan kasih setia Tuhan. Bahkan Tuhan, kami boleh menjadi kepujian kehormatan bagi nama-Mu. Kami menyerahkan orang tua yang kami kasihi, dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Berilah mereka kesehatan, kekuatan, berilah mereka umur yang panjang, diberkatilah usaha dan pekerjaan, diberkatilah rumah tangga, biarlah mereka senantiasa menjadi contoh dan teladan kehidupan yang baik bagi kami. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan Engkau urapi dan berkati, agar kiranya dengan kebaikan Tuhan ada kesembuhan. Dan kami juga mendoakan mereka yang pada saat ini seorang diri, mereka yang yatim piatu, Tuhan Engkau hampiri janda duda dan juga orang-orang terlantar. Kekuatan, penyertaan Tuhan memampukan mereka untuk berjalan dengan tegak, menjalani hari-hari yang Tuhan sediakan bagi hidup mereka dengan penuh pengucapan syukur. Kami menyerahkan persekutuan gereja-Mu agar semakin diberkati. Para pekerja Tuhan diberkati dengan kesehatan, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan. Dimampukan untuk menjadi teladan hidup yang baik. Dan dengan demikian nama Tuhan semakin dipermuliakan dan semakin banyak jiwa yang boleh dimenangkan. Kami mendoakan ya Tuhan, seluruh keberadaan pemimpin bangsa kami, agar mereka boleh hidup dalam kebaikan Tuhan pula, dalam hikmat dan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin dengan adil dan bijaksana, dan nama Tuhan kembali dipermuliakan dalam setiap perkataan dan tindakan baik yang mereka lakukan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Banyak hal yang kami minta, namun kami sungguh yakin dan percaya bersama dengan sukacita perayaan Natal ini, maka kami pun boleh semakin Tuhan gerakkan untuk menjadi saudara satu dengan yang lainnya. Dan biarlah Tuhan kasih setiamu melimpah kini dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang dengan setia mengajar, kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kaget kok tiba-tiba banyak yang di belakang. Gimana bro, udah pada ngerti belum arti dari makna Natal itu? Ya akhirnya aku benar-benar paham sih Joy. Kalau kamu? Kok bisa mengerti? Natal bukan sekedar hanya perayaan-perayaan, namun kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam segenap hati kita. Setuju. Ketika kita bisa bersyukur dan bersukacita atas Sang lahirnya juru selamat kita, nah di situ kita bisa mengambil hikmat Natal dalam hidup kita teman-teman. Dan hal penting lainnya, kita harus saling berbagi dengan sesama kita dan tentunya mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan dengan segenap hati kita. Dan yang paling terpenting adalah kasih Tuhan selalu ada untuk kita. Firman-Mu ku pegang selalu, saat suka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhan
Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Udah di rumah Rio nih, buruan. Oke, ya. Skip. Wih, lagi ngapain nih bro? Serius amat. Ini lagi nyari short gitar buat nanti kita kunjungan itu loh. Wih, cepet amat, bukannya minggu depan. Gak namanya juga persiapan sih. Hai guys. Hai. Kenapa nih? Orang merame semua pada kesini? Emang kamu doang yang bisa persiapan. Justru aku bawa teman-teman ke sini supaya bisa sama-sama persiapan juga, kan? Bener sih. Oh iya guys, kita sebagai pemuda-pemudi gereja tentu harus memberitakan Injil ke seluruh dunia agar semua umat Kristiani yang ada di seluruh dunia bisa memahami betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Setuju? Setuju kan? Iyalah. Ayo, apa yang kita tunggu? Ayo, gas. Ayo. Kita berangkat, guys. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus umatnya. Kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Tuhan beserta kita, Immanuel. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja Damai, Juru Selamat dunia, datang untuk menebus Ya guys, sekarang umatnya. kita ada di gereja. Kali ini kita ingin bikin video buat Natal ya, Natal pemuda. Oke, lanjut. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Panik, langsung ngomong aku nggak? Rolling and action. Paling terpenting adalah kasih Tuhan. Jam kenapa? Yang terindah. Paling terpenting adalah kasih Tuhan yang paling yang paling terpenting. Kita juga sebagai pemuda dan pemudi gerejawi, tentulah kita harus betapa
baiknya dan kemurahan. Action. Aduh. Action. Sekarang aku paham. Kata nggak perlu juga. And action. Mulai kesudah. Natal adalah kisah kasih di sekolah. Mas, dengarkah? Kisah kasih di sekolah.